Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersemangat pagi ini? Amin. Apakah kita lapar dan haus akan kebenaran? Puji Tuhan, mari kita membuka hati kita bersemangat untuk firman Tuhan, sebab firman itu adalah makanan rohani bagi kita. Saudara, saya kalau lapar itu kalau makan, waduh luar biasa. Makanya kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita ada di minggu terakhir di bulan Januari ini. Saya akan berkhotbah tentang bangkit atau mengalami kebangunan rohani. Jangan tinggal diam dalam kelesuan rohani, tetapi mari kita bangkit, kita bersemangat di dalam Tuhan, kita bersemangat di dalam memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita membaca di dalam surat Efesus pasal yang ke-3, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ayat ini berbicara mengenai doa Rasul Paulus untuk pertumbuhan rohani, untuk kebangunan rohani jemaat di Efesus. Saya membaca untuk kita sekalian. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Oh, saya lihatnya di bahasa Indonesia sehari-hari, saya ganti dulu. Oke. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Seperti tadi saya katakan, melalui ayat-ayat ini saya akan berkhotbah tentang bangkit dari kelesuan rohani. Bapak Ibu senang kalau melihat orang itu lesu, letih, loyo gitu, senang Bapak Ibu? Enggak senang ya, kalau kita lihat anak-anak enggak bersemangat, kita ini gregetan gitu ya. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak senang kalau umat ketebusannya itu lesu, lemah, loyo, tidak bersemangat di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Itu sebabnya kitab Wahyu ya mengatakan bahwa Tuhan tidak suka kalau jemaat itu suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Sehingga apa kata Tuhan Yesus Kristus? Aku akan memuntahkan orang-orang yang seperti itu. Mari, saudara, kita bersemangat dalam segala hal baik yang kita lakukan di dalam Tuhan. Amin. Bahkan di dalam bekerja pun kita enggak senang tuh kalau punya pegawai yang letih, lesu, lemah, loyo gitu, tak bertenaga gitu ya.
Makanya kata Paulus, bekerjalah bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kalau nyanyi itu bukan sekedar nyanyi, tetapi bersemangat memuji Tuhan. Kalau berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Kalau mendengar firman, bersemangat, haus, dan lapar akan kebenaran. Mari di tahun ini kita mau menjadi jemaat yang bersemangat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan mengalami kelesuan rohani, tapi kita berkobar-kobar di dalam iman, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Nah, mungkin kita memiliki penglihatan yang sama, saudara ya. Saya melihat ada beberapa orang yang mungkin telah jatuh di dalam yang namanya kelesuan secara rohani ini. Orang-orang yang tidak bersemangat di dalam Tuhan. Memang orang itu tidak menyangkal iman, tidak, tetap Kristen. Tetap mengaku percaya kepada Yesus. Namun secara rohani lesu, tidak bersemangat. Tidak mengalami kebangunan secara rohani. Mengalami stagnan di dalam kekristenannya. Saudara, kehidupan kekristenannya menjadi seperti rutin, menjadi seperti biasa, tanpa makna, dan tidak sering mereka mengalami kebosanan dalam pengiringan kepada Tuhan. Jika mungkin ada di antara kita yang mengalami kelesuan secara rohani, saya berharap firman Tuhan ini dapat membangkitkan semangat kita. Amin. Dan mari tahun ini kita jadikan sebagai tahun di mana kita akan mengalami kemajuan rohani, kebangkitan rohani, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kita sendiri. Nah, doa Paulus adalah doa yang perlu kita teladani supaya kita dapat mengalami kebangkitan rohani itu. Bapak Ibu, untuk kita bersemangat atau keluar dari kelesuan rohani, mari kita berdoa atau mari kita meminta seperti Paulus telah berdoa untuk jemaat di Efesus sesering mungkin. Ya, setiap kali kita berdoa, mari kita mendoakan doa yang Paulus panjatkan untuk jemaat di Efesus ini, saudara. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk gereja kita di tempat ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita dan orang lain juga mengalami pertumbuhan rohani seperti yang mungkin belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ke depan tahun ini mari kita punya visi kebangunan rohani. Loh, mana amin ya. Mari kita punya visi kebangkitan rohani. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa seperti Paulus berdoa. Nah, Yakobus pernah mengatakan seperti ini, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak meminta, karena kamu tidak berdoa. Ya mungkin banyak orang yang mengalami letih lesu secara rohani karena kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Tuhan tentang kebangkitan rohani itu. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita tidak berdoa atau karena kita salah berdoa. Mungkin ada yang mengatakan, apakah mungkin kita mengalami kebangunan rohani? Ingat, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh meminta dengan iman, meminta dengan tekun, dengan tulus untuk kebangkitan rohani, saya percaya Tuhan akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Mari kita akan melihat beberapa hal, saudara ya, beberapa poin yang penting yang harus kita kerjakan dalam hidup ini supaya kita dapat mengalami kebangunan rohani. Yang pertama, perhatikan saudara, kalau kita mau benar-benar keluar dari kelesuan rohani, ya dari keadaan yang stagnan secara rohani, mari kita berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Bapak Ibu. Kapan saja kita berdoa, ada waktu kita berdoa, bahkan mungkin saat kita sarapan, saat kita makan siang, saat kita makan malam, saat kita mau tidur, doakan doa Paulus ini, saudara. Doa yang seperti apa, saudara? Berdoa untuk pertumbuhan rohani. Mari kita
harus lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani daripada kita berdoa untuk keperluan jasmani kita. Lebih dari kita berdoa untuk kebutuhan fisik kita, saudara. Ya kebanyakan kita berdoa supaya Tuhan memberkati ini, memberkati itu, kita ingin memiliki ini, memiliki itu. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh berdoa untuk kebangunan rohani? Paulus, dia lebih banyak berdoa untuk kebangunan rohani daripada berdoa untuk kebutuhannya secara fisik. Ini teladan bagi kita, Bapak Ibu. Paulus ini menulis surat di Efesus ini dari penjara. Penjara pada waktu itu, kalau saya membaca itu bukan penjara yang ramah ya, tapi penjara yang sangat-sangat menakutkan. Mungkin tidak seperti penjara-penjara sekarang yang lebih humanisme ya. Penjara pada waktu itu tidak memberi makan sehari 3 kali, mungkin seperti penjara sekarang ini, tidak seperti itu. Dan makanan yang diberi pasti bukan makanan yang baik, saudara. Sekedar makan, sekedar hidup, dan itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Dan mungkin Paulus hanya mempunyai satu pakaian, satu baju yang dipakai di penjara itu, tidak ada pakaian yang lain, tidak ada gantinya, saudara. Paulus hidup bertahun-tahun dalam penderitaannya. Ya tiap harinya di penjara mungkin dia disesah, dia dipaksa untuk bekerja dengan keras. Dia banyak merasakan sakit di tubuhnya, itu yang dialami oleh Paulus di penjara. Dia menulis surat ini di penjara. Apa yang kita doakan kalau mungkin kita sedang di penjara seperti Paulus, saudara ya. Mungkin kita berdoa, Tuhan tolong keluarkan aku dari penjara ini. Tuhan tolong beri aku makanan yang layak. Tuhan tolong beri aku kekuatan. Sembuhkan sakitku Tuhan. Tolong supaya aku bisa memiliki sesuatu untuk pakaian baru. Tidak. Bahkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20 Paulus minta dan berdoa supaya Tuhan memberi dia keberanian untuk memberitakan Injil. Coba kita baca Efesus 6 ayat 19 sampai 20. Efesus 6 ayat 19 sampai 20 ya. Juga untuk aku supaya kepadaku, perhatikan ini doanya. Jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini orang dalam penjara seringkali lapar, menderita pukulan, harus kerja paksa, seperti itu ya. Tetapi dia tidak berdoa atau minta doa jemaat, doakan supaya aku cepat keluar dari penjara ini, doakan supaya aku dapat makanan yang layak, kirimi aku atau lain sebagainya, tidak. Tetapi doakan aku supaya aku diberi keberanian untuk memberitakan firman dengan benar. Bapak Ibu, mari seperti Paulus kita mau lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani daripada berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Haleluya. Bukan tidak berdoa untuk kebutuhan fisik, tidak, tetap berdoa. Tetapi lebih banyak lagi berdoa untuk kebutuhan rohani kita, untuk kebangunan rohani kita. Perhatikan Paulus berkata seperti ini, itulah sebabnya aku sujud di hadapan Bapa. Saudara, sebab apa Paulus sujud? Berdoa kepada Bapa. Itu membawa kita kembali ke pasal 1 dan pasal 2. Kalau saya rangkumkan bisa seperti ini. Karena Allah telah menyelamatkan kamu melalui kuasa kasih-Nya. Dan menjadikan kamu baik orang Yahudi maupun orang Yunani sebagai manusia baru yaitu gereja. Dan oleh sebab itulah aku berdoa supaya kamu mengalami pertumbuhan rohani, supaya kamu bersemangat di dalam Tuhan. Satu-satunya motivasi yang benar untuk kita bersemangat di dalam Tuhan adalah karena Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Bukan karena
alasan-alasan yang lain. Semangat ke gereja karena musiknya enak. Ya. Semangat ke gereja karena acaranya menarik. Atau mungkin karena ada door prize atau dan lain sebagainya. Ada kegiatan yang menyenangkan secara fisik. Tidak. Kita seharusnya bersemangat karena apa? Karena Tuhan telah mengasihi kita, karena telah menyelamatkan jiwa kita, telah menjadikan kita manusia baru, telah menjadikan kita keluarga kerajaan Allah, dan memberikan kita pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itu yang seharusnya membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Jelas bahwa Paulus lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena memang itulah tujuan Allah menyelamatkan jiwa kita. Hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dan ini sesuai dengan pola doa Bapa kami. Bapak Ibu, doa Bapa kami itu lebih mementingkan perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara jasmani. Coba kita ingat doa itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini kan rohani ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini untuk kemuliaan Allah, untuk kehendak Allah telah dinyatakan. Kemudian lihat untuk keperluan jasmaninya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari apa yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Porsinya lebih banyak doa untuk perkara fisik atau perkara rohani? Perkara rohani. Mari kalau kita sungguh-sungguh ingin tahun ini menjadi tahun kebangunan rohani, sering-seringlah berdoa untuk kebangunan rohani, saudara. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk sesama anggota jemaat. Mari kita lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka. Lebih dari kita berdoa untuk keperluan fisik mereka. Itu yang memungkinkan kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa di tahun ini. Amin. Mari kita komitmen untuk itu. Jangan hanya mendoakan anak supaya dia nilainya bagus ya. Dapat pekerjaan yang bagus, bisnisnya berhasil, tetapi doakan supaya anak itu bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, berkenaan dengan doa Paulus, mari kita berdoa dengan kerendahan hati dan kebergantungan total kepada Bapa. Menarik sekali bahwa tidak dikatakan bahwa Paulus sekedar aku berdoa, tidak, tapi dia berkata oleh sebab itu aku sujud kepada Bapa. Menarik sekali kata sujud, saudara. Kata sujud ini berasal dari kata Yunani kamto. Kamto itu artinya to bow down. Untuk bersujud, bersimpuh, to kneel, ya. Jadi berlutut. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan berlutut. Jadi dia tidak hanya mengatakan itulah sebabnya aku berdoa, tidak, tetapi itulah sebabnya aku bersujud, aku berlutut di hadapan Bapa. Ini berbicara mengenai kerendahan hati. Saya membaca di salah satu Bible study bahwa dalam budaya Yahudi itu tidak lazim doa itu bersujud, doa itu berlutut. Lebih banyak orang-orang Yahudi itu kalau berdoa itu berdiri. Ya makanya kita seringkali mengundang berdiri untuk berdoa. Ingat saudara bahwa di dalam perjanjian baru terutama kitab-kitab Injil kita membaca orang-orang Farisi itu berdiri untuk berdoa. Kemudian perumpamaan tentang dua orang yang berdoa, orang Farisi dan orang
pemungut cukai mereka berdiri, mereka berdoa, pemungut cukai itu berdiri berdoa. Biasanya yang lazim itu orang berdoa itu secara berdiri. Tapi di sini dikatakan, tetapi aku sujud kepada Bapa. Ini bicara tentang kerendahan hati, ini bicara tentang sikap hormat. Kalau berdoa itu harus rendah hati, harus dengan menghormati Tuhan. Amin. Tetapi Paulus tidak sedang mengatakan bahwa kalau berdoa harus sujud, tidak boleh berdiri. Nah, bagaimana dengan yang tidak bisa berlutut? Ini bukan soal sikap secara fisik, tetapi sikap secara batin. Sujud, menghormati, menghargai, menyembah, memuliakan. Kita berdoa untuk kebangkitan rohani, untuk kebangunan rohani dengan cara apa? Dengan cara rendah hati, ketundukan, ketaatan, penghormatan kepada Allah. Saudara, kita senang karena Allah itu adalah Bapa kita. Amin. Tetapi tidak berarti bahwa bicara tentang Bapa itu hanya soal keintiman saja sehingga kita bisa sembarangan dengan Bapa kita itu dengan bersifat tidak sopan, tidak seperti itu. Sekalipun Bapa itu baik, Bapa itu mengasihi kita, Bapa itu bergembira karena kita, tetapi Bapa itu juga bicara soal apa? Soal otoritas. Bapa itu berbicara soal kekuasaan, ya. Soal kemuliaan, soal kedaulatan. Itu sebabnya kita harus tunduk, sujud, menyembah Dia. Dia bukan teman baik kita yang ada di sorga, bukan. Tapi Dia Bapa, Bapa yang berdaulat atas kehidupan kita. Bapa yang mengasihi kita, tetapi Dia juga berdaulat atas kehidupan kita. Kita perlu datang dengan sikap hati yang rendah, dengan sikap hati yang tunduk, yang sopan, yang tulus, yang menghormati Dia. Paulus berdoa untuk kebangunan rohani jemaat di Efesus. Dan dia berdoa dengan menghormati Tuhan. Amin. Berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan tulus, berdoa dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa berdoa dengan lancang, saudara, ya. Dengan tidak menghormati Tuhan, seperti kalau kita bertamu ya bertamu kepada pejabat negara aja, kita tidak akan bertamu dengan sembarang. Sekalipun mungkin kita orang kaya, tetapi ada tata keramanya, ada aturannya, ada protokolnya bagaimana kalau bertemu dengan pejabat negara. Sekalipun Allah itu Bapa kita, saudara, kita nggak bisa sembarangan dalam menghadap kepadanya. Amin. Harus sujud, penuh hormat, memuliakan, ketundukan, kekaguman kepada Bapa yang telah mengasihi kita itu. Mari kita berdoa seperti Rasul Paulus, lebih banyak berdoa untuk kebutuhan rohani kita daripada keperluan jasmani kita. Berdoa dengan sujud syukur di hadapan Allah, berdoa dengan kerendahan hati dan kebergantungan kepada Allah. Dan yang berikutnya, mari kita berdoa dengan cara apa? Berdoa dengan berdasarkan kasih karunia Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita meminta bukan karena kita layak menerima, tetapi kita meminta oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kadang kita berdoa, Bapa sembuhkanlah orang itu karena dia layak menerima kesembuhan. Tidak jarang kita seperti itu, ya. Tuhan berkatilah orang itu karena dia layak Engkau berkati. Tidak, saudara. Kita berdoa kita tidak meminta atas dasar kita layak untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Kita berdoa karena Dia penuh kasih karunia dan kebenaran untuk kita semua. Amin. Coba saya baca lagi ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Menerima namanya ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu artinya menerima sifat-sifatnya.
Luar biasa ya kalau kita menerima sifat-sifat Allah itu berarti kita mengalami pengampunan dosa. Itu berarti kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Itu berbicara mengenai berkat-berkat rohani. Jadi yang daripada Bapa semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi, ini berbicara mengenai keluarga sorga, ya para penghuni sorga, malaikat-malaikat Allah, bahkan kita orang-orang percaya yang di atas bumi itu menerima namanya atau menerima sifat-sifat ilahinya, menerima keselamatan, menerima kehidupan yang kekal, beroleh hubungan yang indah dengan Tuhan. Nah, kata menerima ini memiliki arti menerima secara cuma-cuma. Bukan menerima karena kita layak, saudara, tetapi menerima karena anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang sesungguhnya tidak layak, tidak pantas untuk kita terima. Kalau kita meminta pertumbuhan rohani, kalau kita meminta Tuhan memberi kita semangat di dalam iman, bukan karena memang kita pantas menerima itu, tetapi karena kasih karunia Allah. Jadi kalau berdoa itu, Tuhan, demi kasih karuniamu, biarlah kami mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Bukan karena saya begini, saya begitu, saya melakukan ini, saya melakukan itu, maka berkatilah saya, maka jawablah permohonan saya. Itu sesuatu yang keliru. Kita berdoa itu untuk keperluan-keperluan rohani, kita berdoa dengan rendah hati, kita berdoa sebagai orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak menerima kebaikan Allah. Tetapi kita datang berdoa karena kita percaya pada kasih karunia Allah yang bekerja melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ini kerendahan hati Bapak Ibu. Ya. Seperti saya pernah katakan itu, saya membaca sebuah artikel tentang seorang pendeta yang kena serangan jantung, itu masih muda. Kemudian ada rekan pendeta yang telepon kepada istrinya, dia berkata seperti ini, tenang aja Bu, suamimu adalah pendeta yang baik, pendeta yang melayani Tuhan, dia pantas disembuhkan, dia layak menerima mujizat. Tidak usah khawatir, Tuhan pasti menyembuhkannya karena dia layak. Lalu apa kata istrinya ketika dia menerima telepon yang seperti itu? Tidak, saya tidak akan meminta Tuhan menyembuhkan dia karena dia layak menerima kesembuhan, karena dia pendeta yang baik, pendeta yang telah melayani sekian tahun lamanya. Tetapi saya meminta Tuhan berbelas kasihan untuk menyelamatkan nyawanya oleh karena kemurahannya. Amin Bapak Ibu. Berdoa lebih banyak untuk kebangunan rohani, berdoa dengan sujud dalam artian dengan rendah hati, dengan kebergantungan kepada Allah, dan berdoa atau meminta sesuatu bukan karena kita merasa layak diberkati, tetapi karena kasih karunia Allah yang besar dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Amin. Ini disiplin rohani yang harus kita miliki. Datanglah oleh karena kasih karunia Allah itu, datanglah karena dia Allah yang berkemurahan, Allah yang menjawab setiap doa-doa yang disampaikan dengan tulus dan sesuai dengan kehendaknya. Bukan karena saya telah begini, saya telah begitu seperti orang Farisi itu. Tuhan, aku tidak seperti orang itu, aku berpuasa seminggu, mungkin sekali, 2 kali, aku membayar perpuluhan, aku rajin, aku begini, aku begitu. Orang itu pulang tidak dibenarkan, tetapi tidak dengan orang pemungut cukai itu. Tuhan, sambil memukul dadanya dia berdoa, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Aku tahu aku tidak layak, tetapi aku tahu Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kasihanilah aku, selamatkanlah aku. Dan orang itu berdoa pulang dengan menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita mau menjadikan tahun ini menjadi tahun kebangkitan rohani, dan mari kita berdoa seperti Rasul Paulus, lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani daripada keperluan-keperluan jasmani kita.
Saya mengatakan lebih banyak ya, bukan tidak berdoa, tapi lebih banyak dari kita mendoakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Berdoalah dengan rendah hati, dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sujud, ini bukan sikap fisik tetapi sikap batin, sikap hati. Dan mari kita berdoa meminta sesuatu, bukan karena kita merasa layak menerima dari Tuhan. Kita meminta, kita berdoa karena kasih karunia-Nya yang besar dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Nah, lalu apa yang harus kita doakan, saudara? Wah, ini. Tadi Bapak Ibu berpikir khotbahnya sudah selesai ya. Tapi masih ada lagi terus saya. Apa yang harus kita doakan? Coba perhatikan saudara. Ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini yang harus kita doakan. Mari kita berdoa supaya Allah Bapa kita itu menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Saya suka membaca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ditulis, aku berdoa supaya batinmu dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Mari kita sering-sering berdoa untuk diri kita sendiri, sering-sering berdoa untuk keluarga kita, untuk jemaat, supaya jemaat itu dikuatkan, diteguhkan batinnya oleh Roh Kudus menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Amin Bapak Ibu. Tuhan, aku berdoa supaya batinku ini dikuatkan, batinku ini diteguhkan oleh Roh-Mu yang kudus menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Saudara, kenapa kita berdoa untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita? Kenapa kita perlu memiliki batin yang kuat, batin yang teguh oleh karena Roh Kudus? Karena apa saudara? Karena persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi itu seringkali jauh lebih besar dari kekuatan kita untuk dapat menyelesaikannya. Amin. Masalah hidup ini banyak. Kata Ayub, hidup ini seperti orang berperang. Dan seringkali masalah hidup itu sangat besar dan itu melebihi kemampuan kita untuk dapat menyelesaikannya. Makanya Tuhan, kuatkanlah batinku oleh Roh-Mu yang kudus itu. Teguhkanlah batinku menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Karena apa? Karena masalah-masalahku besar. Karena kita tidak akan sanggup menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan hidup kalau Tuhan tidak memberi kekuatan di dalam batin kita. Amin. Banyak orang saudara yang karena persoalannya jadi stres, nggak kuat, pada akhirnya letih, lesu, tidak bersemangat, putus asa, menyerah. Saudara, kita butuh mendoakan diri kita sendiri, mendoakan keluarga kita sesering mungkin. Tuhan, kuatkanlah kami, kuatkanlah batin kami oleh Roh-Mu yang kudus menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada padamu. Amin. Supaya kami kuat menghadapi berbagai macam pergumulan hidup ini. Supaya kita tidak khawatir terus, tidak cemas terus. Supaya seger ya, sekalipun mungkin tubuh ini capek, lelah, tetapi ada semangat, ada kemuliaan Raja di wajah kita. Amin. Ingat pujian itu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Karena apa? Karena Tuhan menguatkan batin kita, saudara. Sehingga kita bisa menyanyi, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Amin. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Saya mau cerita dikit ini, tapi saya takut dianggap sombong atau gampang dibohongi, bingung saya. Saya cerita ke istri saya sama
ke teman pendeta, iya karena orang itu ngomongnya pengen muji-muji kamu aja. Saya itu kan kemarin ke Jakarta, saya pagi naik kereta sampai Surabaya jam 8:30, kemudian saya jalan ke depan, saya pesan Grab, Gojek atau Grab ya, Gojek, kemudian naik itu. Kemudian supirnya ini suka ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong. Terakhir dia tanya, Bapak dinas di mana? Saya ini pendeta. Oh, makanya ya aura Bapak lain ya. Saya mau cerita takut dianggap GR. Wajah Bapak itu lain gitu loh. Banyak senyum, dia bilang gitu. Yang benar, iya Pak, aku ini baru turun kereta ya, capek aku ini bangun pagi. Enggak, tapi beda Pak, Bapak beda, WGR ya. Kalau orang batinnya dikuatkan Tuhan, diteguhkan oleh Roh Kudus, saudara kelihatan di wajahnya enggak? Halo? Halo? Ini kebaktian kok loyo gini. Saya pernah cerita dulu di satu STT, saya dikenal sebagai smiling teacher. Tapi bukan joker ya. Kalau joker, nguyu-nguyu, smiling teacher. Saya tidak memuji diri sendiri, enggak. Tapi berhubung enggak ada yang muji ya tak puji sendiri. Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan. Mari kalau mungkin kita temukan anggota keluarga kita, teman-teman segereja yang mungkin letih lesu, doakan Tuhan. Kuatkan batinnya, teguhkan batinnya. Oleh Roh-Mu yang kudus menurut kekayaan kemuliaan-Mu supaya dia dapat menghadapi berbagai macam pergumulan hidupnya. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita butuh Roh Kudus menguatkan batin kita. Nah, kenapa batin kita yang dikuatkan, saudara? Sebab perubahan batinlah, kekuatan batinlah yang membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Kan seperti itu. Semangat itu mulai dari dalam batin. Dari dalam hati kita, manusia batiniah kita. Seperti kelahiran baru. Kelahiran baru itu mulai dari manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita. Jadi berdoalah supaya orang-orang mengalami perubahan di dalam batinnya. Manusia batiniahnya itu yang penting. Saya bisa saja saudara ya berpenampilan sopan, saya mengatur langkah saya, mengatur mimik saya, tapi belum tentu batin saya itu sama seperti perilaku saya. Ada banyak orang munafik. Ada banyak orang yang tersenyum tetapi hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kebencian. Makanya mulai dari batin dulu, saudara. Batin yang harus dikuatkan, batin yang harus diubahkan, manusia batiniah yang diperbarui dari hari ke sehari, saudara. Ingat, peperangan rohani terjadi di dalam batin, saudara. Kita ini menang kalah terhadap dosa, itu pertama-tama di dalam batin, itu pertama-tama di dalam hati, saudara. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari hati, dari batin. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa batin seseorang itu kuat? Dari perilakunya. Dari buah-buah rohani yang tampak dari perilakunya. Coba kita lihat Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan
orang. Jadi minta dikuatkan karena persoalan hidup kita ini berat, pergumulan kita berat. Minta dikuatkan batin kita karena peperangan rohani itu menang kalahnya kita terjadi di batin kita. Di manusia batiniah, di hati kita, di pikiran kita saudara ya. Orang kalau sudah pikirannya jahat, pasti akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau yang hatinya tidak benar, pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Makanya kekristenan itu bukan sekedar perbaikan sikap fisik, bukan. Ya, berdandan rapi, kemudian pakai dasi, sisiran yang rapi. Tapi yang terutama pertama-tama batinnya. Ada orang yang rapi, ada orang yang kelihatan sopan tetapi ternyata perampok. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca di koran, perampok bank itu tapi setelannya itu setelan jas yang keren begitu, pura-pura mau transaksi tetapi tiba-tiba dia menodongkan senjata dan merampok. Tetapi orang yang batinnya telah dikuatkan, dibaharui oleh Tuhan, pasti dia akan menunjukkan kehidupan yang baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Batin saudara. Kemudian kita berdoa apa lagi? Ayat 17 bagian A. Kita berdoa supaya oleh iman kita Kristus diam di dalam hati. Waduh. Ini doa yang sangat luar biasa. Saya ingat lagu lama itu, Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati. Bapak Ibu, kalau Yesus di hati tiada susah, tiada sedih, amin. Kok pagi ini kelihatan sedih semua sih? Lihat, mari kita berdoa supaya oleh iman kita, Kristus itu berdiam di dalam hati. Mungkin ada yang bertanya seperti ini loh, bukankah dulu pernah diajarkan bahwa semua orang percaya telah didiami oleh Roh Kudus, telah menerima Roh Kristus? Ya, benar. Paulus dia berdoa untuk orang-orang percaya di Efesus. Tetapi yang dimaksud diam di dalam hatimu ini lebih dari sekedar kita menerima karunia Roh Kudus, kita memiliki Roh Kristus. Tetapi diam di dalam hatimu itu berarti bahwa Allah itu betah, Allah itu senang, Allah itu suka diam di dalam hati kita. Tuhan bersuka cita, Tuhan tidak didukakan. Ingat kata firman Tuhan, jangan sekali-kali kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Ada banyak orang-orang Kristen yang mendukakan Roh Kudus Allah, yang mendukakan Kristus yang diam di dalam hatinya. Jadi kata-kata sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu adalah Kristus betah tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab mengajarkan ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Tetapi Kristus itu berdiam di dalam diri kita ketika kita benar-benar percaya dan taat. Ingat, ada iman yang disertai dengan perbuatan, tetapi juga ada iman yang mati, iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Kristus itu akan diam di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mentaati dia, saudara. Jadi iman yang benar itu bukan iman yang pasif. Ya, pokoknya aku percaya Yesus, nanti Yesus merubah hatiku, Yesus merubah perilakuku. Udah aku menyerah sama Tuhan, aku tidak berbuat apa-apa, Tuhan ubah aku. Tidak seperti itu. Iman yang hidup, iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif, iman yang disertai dengan perbuatan. Karena aku percaya Yesus, maka aku akan mengikuti rencananya, aku akan mengikuti firman-Nya, aku akan menjauhi larangannya, aku akan mengerjakan kehendak-Nya. Ini iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang membuat Yesus tinggal betah di dalam hati kita adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang menuntun kita kepada ketaatan. Saudara. Banyak orang-orang percaya tapi enggak taat. Ya. Ngakunya sih percaya tetapi tidak taat, saudara. Dan untuk taat Bapak Ibu harus sungguh-sungguh percaya
kepada Dia dan firman-Nya yang telah dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab ini. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Perhatikan itu. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Yesus hanya akan tinggal di dalam hati kita kalau kita sungguh-sungguh percaya dan taat seperti firman Tuhan ini. Jika seorang mengasihi aku, jika seorang percaya kepadaku, ia akan menuruti firman-Ku, ia akan taat kepadaku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Wow. Dan kami, Allah Tritunggal itu saudara ya, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mari kita berdoa supaya oleh iman Kristus berdiam di dalam hati kita. Amin. Dan dia diam dalam hati kita saat kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepada firman-Nya. Nah, Yesus diam di dalam hati kita itu berarti bahwa Yesus itu menguasai hidup kita. Saudara, dia tidak diam hanya sekedar duduk kemudian merenung-renung, ngelamun. Tidak, Yesus datang atau diam di hati kita itu untuk memimpin kita, untuk menguasai kita, supaya pada akhirnya seluruh aspek kehidupan kita dipimpin oleh Yesus. Amin. Saudara, dia harusnya hadir untuk menguasai kita, hadir untuk memimpin kita, hadir untuk menuntun kehidupan kita. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam hati kita. Ketika dia diam, tinggal dalam diri kita, dia menguasai kita, dia memimpin kita. Dia menuntun hidup kita dan kita harus mau dipimpin, harus dituntun. Tidak ada satu area kehidupan pun yang tidak dikuasai oleh Tuhan, apa saja. Hidup pribadi kita dikuasai oleh Tuhan. Hidup dalam pekerjaan kita dipimpin oleh Tuhan. Rumah tangga kita dipimpin oleh Tuhan. Pelayanan kita dipimpin oleh Tuhan. Relasi kita dengan siapapun juga dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita akan menjadi seperti Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa supaya Dia menguatkan batin kita oleh Roh-Nya yang kudus. Menurut kekayaan kemuliaannya. Mari kita berdoa supaya oleh iman kita Yesus diam dalam hati kita. Yang selanjutnya berdoa apa lagi? Kita berdoa agar apa? Kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu ayat 17b. Kita berdoa agar kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada dua metafora yang dipakai oleh Paulus untuk menegaskan pentingnya ini. Berakar itu metafora tumbuh-tumbuhan, dan berdasar di dalam kasih ini bicara soal bangunan, saudara. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menjadi sehat, menjadi kuat kalau tidak berakar baik ke dalam tanah dan menemukan air. Bangunan tidak akan kuat kalau tidak dibangun atas dasar yang kokoh. Hidup kita juga tidak akan kuat, tidak akan memuliakan Allah kalau hidup kita tidak berakar dan berdasar di dalam kasih. Apa maksudnya hidup berakar dan berdasar di dalam kasih, saudara? Artinya bahwa kita ini hidup oleh karena kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita hidup meneladani kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita melayani oleh karena kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu berdasar dan berakar di dalam kasih. Sebagaimana Yesus merangkum seluruh hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Mari semua kita lakukan atas dasar kasih. Saya mengucap syukur, saya beribadah karena Allah telah mengasihi kita. Kita melakukan sesuatu karena kita meneladani kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan hidup berakar dan berdasar di dalam kasih. Ingat saudara, segala sesuatu yang tidak dilakukan atas dasar kasih tidak ada gunanya. 1 Korintus pasal 12, sekalipun aku dapat berbicara dalam bahasa manusia, bahasa malaikat, sekalipun aku dapat menyerahkan diriku untuk dibakar demi keselamatan orang lain, tetapi tanpa kasih, kalau tidak berdasar di dalam kasih, maka aku seperti gong yang bergemerincing, yang tidak ada artinya sama sekali. Hidup akan menjadi berarti kalau segala sesuatu kita lakukan oleh karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi. Ya toh? Kita melayani karena kita mengasihi. Semua berakar dan berdasar di dalam kasih. Kemudian berdoa apa lagi saudara? Berdoa ayat yang ke-18 sampai 19a. Kita berdoa supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mari kita berdoa supaya kita bisa mengenal kasih Allah yang sangat besar. Memahami cintanya kepada kita, saudara. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Tetapi mari kita selama hidup, kita mau belajar terus, bertumbuh terus, supaya kita bersama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. Yang menarik bagi saya di sini adalah bahwa kita tidak bisa memahami kasih Allah itu secara sendiri-sendiri, nah begitu saudara. Ya. Tetapi dikatakan oleh Paulus supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Jadi pemahaman itu dibangun secara bersama-sama. Saudara, saya tidak bisa memahami kasih Allah secara pribadi sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu saudara sekalian. Maksud saya seperti ini. Setiap kita pasti punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap kita pasti punya kesaksian. Dan sebagai jemaat Tuhan, mari kita saling berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan untuk kita bisa lebih lagi bagaimana kasih Allah yang dalam, tinggi, lebar, luas itu bekerja dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu kan kalau kebaktian tahun baru itu kan ada kesaksian ya. Tapi sudah jarang ini ada kesaksian. Paling-paling di wadah-wadah. Kalau di kaum pria itu ada kesaksian. Di kaum wanita ada kesaksian. Remaja pemuda ada kesaksian juga? Ada kesaksian. Memang kalau kita mau ada kesaksian di sini ya kebaktiannya 3 jam saudara ya. Khotbahnya aja hampir 1 jam, kesaksiannya 2 orang. 10 menit, 3 orang berapa? 15 menit mungkin begitu. Ya memang kesaksian tidak boleh panjang-panjang kalau itu memuliakan diri kita sendiri. Kesaksian itu adalah memuliakan Tuhan, amin. Nah, sekalipun mungkin Bapak Ibu bersaksi semua dan kesaksian kita kumpulkan jadi satu tulisan tentang kasih karunia Allah, tetap kasih Allah itu melampaui segala akal, amin. Melampaui segala pengetahuan. Dan mari kita berdoa, karena dengan mengenal kasih Allah yang luas, yang lebar, yang dalam, yang tinggi itu, kita dapat mengalami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Kemudian apa lagi? Berdoa apa lagi saudara? Ayat 19. Berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dipenuhi dengan kepribadian Allah, dipenuhi dengan karakter Allah. Ini artinya bahwa
Kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi hidup sebagai kita lagi, tetapi kita hidup karena Kristus hidup di dalam kita. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa? Karakter Allah, buah Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kita dipimpin ke dalam kesempurnaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kita tidak akan pernah mengalami sempurna selama kita hidup di dunia ini. Tetapi paling tidak, saudara, sampai Tuhan datang kembali, kita bertumbuh di dalam kepenuhan akan Allah. Amin. Kita memiliki karakter Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi wakil-wakil Allah selama kita hidup di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir, saudara, mari kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita berdoa untuk kemuliaan Allah di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa supaya Tuhan apa? Tuhan itu melakukan atau menjawab doa kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Bapak Ibu, kalau berdoa jangan malu-malu, saudara ya. Kalau minta sama Tuhan jangan mintanya malu-malu. Berdoalah yang besar. Bukan berdoa mau minta jadi miliarder, bukan. Tapi berdoa untuk pertumbuhan rohani. Kami mau gereja kami tahun ini bangkit secara rohani. Mengalami kebangunan rohani. Kami mau keluarga kami bangkit secara rohani. Tidak lesu, tapi bangun secara rohani. Supaya kita akan melihat yang namanya kebangunan rohani di gereja kita. Bukan karena bangunannya, bukan karena yang lain-lain, tetapi karena Roh Kudus menguatkan batin kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita itu diam di dalam diri kita. Karena Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan oleh karena itulah Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan jemaat melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdiri.